Shalom para pemirsa Kompas TV, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di tayangan Jalan Kasih. Pernahkah Anda berpikir mengapa hidup Anda terasa seperti terperangkap dalam keadaan yang statis, tidak bergerak maju, stuck dalam kondisi yang sama? Anda menginginkan perubahan kepada keadaan yang lebih baik, cara hidup yang lebih baik, dan juga karakter yang lebih baik, tetapi sepertinya tidak bisa. Teman-teman atau orang-orang di sekeliling Anda sudah bergerak maju, sudah ada di depan, dan Anda masih ada di belakang, dan Anda sudah merasa sudah berlari sampai kehilangan kena nafas, dan tetapi sepertinya berlari di tempat, tidak kemana-mana dan tidak maju-maju. Anda ingin bersikap dan memiliki kebiasaan yang lebih baik, tetapi merasa gagal terus. Jika Anda memiliki keinginan untuk mengalami perubahan, maka pesan hari ini untuk Anda adalah bahwa ini saatnya untuk berubah. Untuk perubahan tersebut, ada harga yang harus dibayar dan proses yang harus dijalanin yang disebut dengan disiplin. Kata disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang berarti instruksi, training. Jadi disiplin berbicara tentang pengajaran di mana di situ ada pembelajaran, ada pengajaran, dan juga berbicara tentang pelatihan di mana seseorang itu melatih dirinya, dan juga berbicara tentang ujian, proses. Dan semua ini menuntun kepada perubahan. Jadi tujuan daripada training atau perubahan adalah supaya mengalami perubahan. Dr. John Edmund Haggai, seorang pendiri daripada Haggai Institute for Advanced Leadership Training, berkata bahwa hidup yang bercirikan penguasaan diri dimulai dengan sikap disiplin. Kemudian Theodore Roosevelt, beliau adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-26 yang melayani pada tahun 1901 sampai 1909 berkata, dengan disiplin diri kebanyakan apa saja itu kebanyakan mungkin bisa dilakukan. Itu sebabnya disiplin itu penting karena membawa kita kepada perubahan. Ada beberapa hal penting tentang perubahan yang harus kita ketahui. Pertama-tama, perubahan itu dimulai dari dalam diri kita. Nah, itu berbicara tentang pola pikir, tentang perkataan, perbuatan, kebiasaan, dan menuntun kepada karakter. Dan karakter ini juga akhirnya membawa seseorang kepada destiny. Kalau orang dunia berkata itu adalah takdir ataupun nasib, tetapi di dalam Kristus kita bukan takdir atau nasib, tetapi tujuan akhir, tujuan hidup kita, di mana itu dibentuk daripada karakter. Jadi ini menjadikan satu siklus dari pikiran menuntun kepada perkataan yang terus-menerus itu akhirnya membuahkan tindakan, dan tindakan yang terus-menerus menjadi satu kebiasaan yang terus-menerus akhirnya menjadi karakter, dan karakter membawa seseorang kepada destiny. Pertama, kita harus mengubah pola pikir kita. Pikiran kita harus berubah. Untuk mengalami hal yang baik, kita harus memikirkan yang baik dan yang positif. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kita berpikir seperti dunia, tetapi seturut dengan pikiran Kristus agar dapat membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Allah, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang kita pikirkan dan akan menuntun pada perkataan dan perbuatan kita. Seseorang yang terus memikirkan untuk menjahati seseorang atau membunuh akan berakhir pada tindakan membunuh atau kejahatan. Nah, orang yang memikirkan hal yang negatif terhadap orang lain
ataupun suatu situasi akan percaya pada apa yang dipikirkannya. Dan pola pikir akan menuntun kepada perkataan dan ada kuasa di dalam perkataan, sehingga itu akan menuntun kepada perbuatan dan akhirnya menjadi kenyataan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Zig Ziglar, seorang motivator yang berhasil, berkata bahwa apa yang Anda katakan itu yang Anda dapatkan. Ada suatu kisah di dalam Alkitab, di dalam 1 Samuel pasal 17, tentang Goliat dan Daud. Dikatakan bahwa orang-orang Filistin pada saat itu berperang melawan bangsa Israel, dan orang Filistin memiliki seorang pahlawan yang disebut dengan Goliat, yang tingginya hampir mencapai 3 meter, dan baju perangnya itu sangat berat. Dikatakan baju jiranya itu sekitar 57 kilo, dan mata tombaknya sekitar 6,8 kilo. Dan karena penampilan yang sangat besar itu, membuat orang-orang Israel menjadi takut dan ciut hatinya. Dan kemudian, orang-orang Filistin mencoba mencemoohkan bangsa Israel. Nah, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, ayat 11 daripada 1 Samuel pasal 17 berkata bahwa maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita di sini bisa melihat bahwa perkataan yang mengintimidasi bisa mendatangkan dampak yang negatif. Nah, ini membawa rasa takut kepada bangsa Israel. Kemudian ayat 24 berkata bahwa larilah bangsa Israel dengan sangat ketakutan. Nah, tetapi ketika Daud mendengar cemoohan Goliat dan bangsa Israel, dia menjadi sangat marah. Nah, dia bertanya, siapakah orang Filistin yang tidak bersuara ini sampai yang berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup? Nah, kemudian dikatakan bahwa Daud dengan berani maju berperang melawan Goliat. Dan dia memperkatakan hal-hal yang positif. Yang dia berkata, kamu datang kepadaku dengan senjata, tetapi aku datang kepadamu dalam nama Allah Bapa yang hidup, Allah yang maha tinggi. Nah, ada satu kesaksian di mana menunjukkan bahwa perkataan yang diulang-ulang itu akan menuntun kepada perbuatan. Beberapa waktu yang lalu, sebelum saya menjadi seorang staf full-time di gereja, saya pernah bekerja di satu perusahaan di daerah Toba, Samosir. Nah, suatu pagi, tepatnya pada pergantian tahun itu pada tanggal 1 Januari, kami mendengar satu kabar yang sangat mengejutkan, karena ada seorang ibu yang juga merupakan guru pembimbing dari sekolah, itu dinyatakan membunuh diri dan meninggal. Dan ketika dia membunuh diri dengan meminum racun serangga. Nah, ketika ditelusuri ditemukan bahwa ibu ini sering bertengkar dengan suaminya dan mengalami keadaan yang tidak baik dalam rumah tangga, sehingga dia dalam keadaan stres, dia cenderung mengucapkan kata-kata yang negatif. Dan dia sering berkata, lebih baik mati saja, lebih baik baginya mati saja, lebih baik mati saja, terus berulang-ulang. Sampai perkataan itu menjadi kenyataan. Dan pada tanggal 1 Januari tersebut, dia meminum racun serangga dan bunuh diri. Di sini kita bisa lihat perkataan yang terus-menerus diucapkan, itu bisa berakhir menjadi kenyataan. Dan tindakan yang terus-menerus dilakukan, apa yang kita lakukan itu terus-menerus itu menjadi satu kebiasaan, dan kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan itu juga akan menuntun menjadi satu karakter. Ada perkataan bahwa jika seseorang melakukan sesuatu itu lebih daripada 3 minggu, maka itu menjadi satu kebiasaan. Contohnya, kalau kita sudah terbiasa menggosok gigi saat kita bangun pagi dan sebelum tidur, maka itu menjadi satu kebiasaan, dan kalau kita tidak melakukannya sekali saja, kita merasa tidak nyaman. Tetapi juga sebaliknya, kalau kita tidak melakukannya terlalu sering, akhirnya kita merasa itu seolah hal yang tidak perlu lagi melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, mari kita biasakan diri memperkatakan yang baik dan membangun, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Hindari kata-kata kotor dan juga kata-kata negatif seperti, saya tidak bisa melakukannya,
saya tidak akan pernah memaafkannya. Aku sudah marah sekali, saya sangat benci, saya terus gagal. Hindari perkataan negatif seperti itu. Zig Ziglar berkata bahwa kegagalan adalah jalan memutar, bukan jalan buntu. Peristiwa, kegagalan merupakan satu peristiwa dan bukan hal yang pribadi. Jadi kalau seseorang gagal bukan berarti orang itu adalah pecundang. Tapi itu hanya adalah satu peristiwa di mana dia mengalami kegagalan. Dan kemudian dia berkata, jika Anda belajar dari kegagalan Anda, maka Anda tidak benar-benar gagal. Nah, kalau kita berpikir seperti itu dengan pola pikir yang positif, bahwa sekalipun kita gagal, itu menjadi satu pelajaran bagi kita, sehingga kita tidak benar-benar gagal dan kita belajar dari situ, kita memperbaikinya, sehingga itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Nah, itu akan menuntun kita pada hal yang positif dan keberhasilan. Mari kita biasakan diri untuk beribadah, karena ibadah yang disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Mari kita biasakan diri juga membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan serta berdoa. Alkitab berisi banyak nasihat dan petunjuk yang akan menolong dan memberi arahan tentang apa yang harus kita lakukan. Kebiasaan ilahi adalah fondasi dari karakter ilahi. Itu sebabnya kalau kita membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani, hal-hal yang ilahi, maka itu akan membentuk karakter kita menjadi karakter yang ilahi. Karakter ilahi akan menuntun kita untuk memperoleh berkat-berkat rohani dan juga berkat-berkat jasmani. Dan sikap kita akan menentukan posisi ataupun ketinggian kita di dalam pekerjaan dan kehidupan. Jika Anda bersikap baik, berpikir dan berkata-kata yang baik, dan melakukan yang baik, serta rajin beribadah, maka keberhasilan akan menyertai Anda. Sekali lagi Zig Ziglar berkata, Anda semua terlahir untuk menang. Namun untuk menjadi seorang pemenang, Anda harus merencanakan kemenangan, mempersiapkan dan mengharapkan kemenangan. Dan Roma 7 ayat 37 berkata, tetapi di dalam semuanya itu, kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Kristus, Dia yang telah mengasihi kita. Kristus yang telah begitu mengasihi kita, yang telah menjadikan kita lebih daripada pemenang. Dan poin yang kedua adalah, jangan takut saat kita menghadapi ujian ataupun pendisiplinan. Memang ujian, training, pelatihan, dan proses itu tidaklah nyaman. Tetapi ada istilah yang berkata demikian, suffer the pain of discipline or the pain of regret. Dengan kata lain ini berkata bahwa lebih baik kita menderita karena disiplin daripada kita menderita penderitaan karena penyesalan. Itu sebabnya kita harus berani dan siap untuk menghadapi proses dan disiplin. Ibrani pasal 12 ayat 6 berkata, karena Tuhan mengajar ataupun terjemahan lain berkata mendisiplinkan orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dan kemudian ayat 7 dilanjutkan dalam versi NIV berkata, hadapilah kesulitan dalam disiplin. Allah memperlakukan kamu sebagai anaknya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Dengan kata lain, seorang bapa yang mengasihi dan menyayangi anaknya pasti akan mendisiplinkan anaknya. Oleh karena itu, janganlah takut untuk diproses ataupun memberi diri untuk didisiplinkan. Karena Tuhan juga mendisiplinkan kita kalau kita melakukan kesalahan. Oleh karena itu, apapun itu, kita harus siap untuk menghadapinya, menghadapi proses tersebut. Dan poin yang ketiga, termasuk yang poin terakhir, adalah dalam menghadapi, supaya kita mengalami perubahan, hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus bersabar dan bersyukur dalam proses perubahan. Kata perubahan dalam bahasa Yunani adalah metamorpho, yang berarti berubah ke dalam bentuk yang berbeda.
Sebuah metafor morfosa yang lazim kita lihat adalah perubahan dari telur menjadi ulat larva, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Selama proses metamorfosa, telur kupu-kupu yang kecil itu berubah menjadi ulat ataupun larva, ataupun dalam bahasa Inggris disebut caterpillar, di mana pada masa ini, ulat larva ini akan rakus makan terus. Dan saat bertumbuh, ulat ini akan melepaskan kulitnya beberapa kali. Dan makanan yang dimakan itu disimpan untuk kebutuhan proses perubahan berikutnya. Dan ulat larva ini akan berhenti makan setelah cukup bertumbuh dan menjadi kepompong ataupun krisalis dengan bergelantungan di bawah pohon, di bawah dahan pohon, tersembunyi di balik daun, ataupun ada yang sebagian yang terkubur di bawah tanah. Nah, kepompong ini bertahan dari mingguan sampai bulanan. Bahkan ada sejenis spesies yang bertahan sampai 2 tahun. Nah, ketika terbungkus dalam kepompong, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi sesungguhnya banyak proses pertumbuhan yang terjadi. Pada proses itu, maka terbentuklah mata, antena, kaki, sayap, dan bagian lainnya dari kupu-kupu. Dan sel larva ini memberikan energi kepada sel kepompong yang sedang bertumbuh. Nah, pada saat dalam proses pembentukan, kepompong tidak boleh diganggu dan selaputnya tidak boleh dikoyakkan ataupun dilukai. Maka ulat larva yang sedang dalam proses tersebut akan jatuh dan mati. Nah, setelah proses selesai, maka kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan dapat terbang jauh. Nah, tugas larva adalah makan, dan tugas kepompong adalah itu membentuk, memberikan energi kepada bentuk yang kupu-kupu yang dewasa. Dan tugas kupu-kupu adalah bertelur dan mereproduksi. Nah, biasanya kebanyakan kupu-kupu hanya bertahan 1 atau 2 minggu. Tetapi sebagian kupu-kupu itu bisa bertahan sampai beberapa bulan. Dalam proses pertobatan dan mengikut Yesus, sering kita dibentuk dan mengalami ujian dan proses yang tidak nyaman. Kalau kita berbuat salah, Tuhan akan mendisiplinkan kita. Seperti seorang bapa yang menghajar anaknya ataupun menegur atau mendisiplinkan anaknya karena sayang, maka Tuhan juga mendisiplinkan kita untuk kebaikan dan pembentukan karakter kita. Dalam proses pembentukan, kita perlu banyak makan makanan rohani. Kita perlu banyak membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, seperti yang tertulis di 1 Petrus pasal 2 ayat 2, dikatakan untuk kita menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, saat kita mengalami pembentukan, sebaiknya kita banyak mencari hadirat Tuhan. Seperti gunung es yang di dalamnya, bawahnya dalam dan tersembunyi, kokoh, biarlah kita masuk dalam hadirat Tuhan dan banyak berdoa agar kita menjadi kokoh dan kuat. Nah, Yakobus 1 ayat 2-4 mengingatkan kita untuk menganggapnya sebagai satu kebahagiaan apabila mengalami pencobaan dan proses, karena ujian terhadap iman akan menghasilkan ketekunan dan buah yang matang, sehingga kita menjadi sempurna, utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Tuhan meminta Yeremia untuk belajar dari tukang periuk. Di Yeremia pasal 18 ayat 4 dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya itu dari tanah liat itu di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kita ini adalah bejana di tangan Tuhan, dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Apabila kita lari dari rencana dan kehendaknya, maka Tuhan akan membentuk ulang kita. Nah, saat itu terjadi, kadang-kadang itu tidak nyaman dan kita merasa tidak enak. Nah, saat bejana dimasukkan ke dalam perapian untuk dibakar, maka sang penjunan itu akan tahu kapan bejananya siap dikeluarkan dari perapian adalah ketika mendengar suara nyanyian gemericik api dari dalam perapian. Ketika kita diproses, keadaan tidak menyenangkan dan bahkan kita mungkin juga menderita.
Tetapi seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus dan Yakobus bahwa ujian iman kita saat diproses mendatangkan kebahagiaan karena iman yang tahan uji akan bernilai seperti emas murni. Saat diproses, janganlah bersungut-sungut dan jangan komplain, karena kapan ujian dan proses kita selesai? Yaitu saat kita belajar untuk bersyukur dan bernyanyi. Maka proses itu akan cepat selesai. Saat Tuhan melihat kita sudah belajar untuk bersyukur, maka proses itu akan dengan segera selesai. Sebagai kesimpulan penutup pesan kita hari ini, pertama-tama, hal yang penting harus kita perhatikan dalam mengambil perubahan adalah perubahan itu dimulai dari dalam diri kita, mulai dari pikiran yang menuntun kepada perkataan dan perbuatan. Perbuatan yang diulang menjadi satu kebiasaan yang menjadi karakter. Karakter yang baik dan berkenan kepada Tuhan akan membawa kita kepada destiny yang telah Tuhan kehendaki dan yang sempurna yang Tuhan tetapkan bagi kita. Marilah kita berubah dari pola pikir, perkataan, perbuatan, dan karakter kita. Sikap yang baik akan membawa kita pada posisi yang baik. Yang kemudian kedua, untuk berubah, janganlah kita takut pada ujian ataupun proses, sekalipun itu tidak menyenangkan. Yang ketiga, selama proses perubahan, bersabarlah dan belajarlah untuk bersyukur. Marilah kita berubah, karena ini saatnya berubah. Demikian pesan renungan kita hari ini. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.